Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini, kesempatan yang berbahagia, kita dapat berjumpa lagi di channel Asidikiyah TV. Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja, untuk video kali ini kita akan menjelaskan tentang sebuah kisah sahabat Nabi yang bernama Hamzah. Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu ketika masuk Islamnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memeluk Islam pada saat situasi Mekah sedang memanas. Jamaah Asidikiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menderita akibat teror atas penindasan kaum musyrikin Quraisy, Allah Ta'ala mencurahkan secercah cahaya harapan dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Hamzah adalah sosok pemuda yang dikenal gagah pemberani. Ia mempunyai kehebatan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Di antaranya ketangkasan memanah dan bermain pedang sambil menunggangi kuda. Beliau pun dijuluki Asadullah, yang berarti singa Allah. Sayyidina Hamzah merupakan putra Abdul Muthalib. Ia adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Diceritakan dari budak perempuan yang bernama Jud'an, orang yang melihat langsung atas penganiayaan Abu Jahal atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Asidikiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu hari Abu Jahal melewati Bukit Sofa. Lalu dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal mencaci maki dan memukuli tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu di bagian kepala sehingga memar dan berdarah. Setelah itu Abu Jahal pulang menuju tempat pertemuan kaum Quraisy di sisi Ka'bah dan berbincang dengan mereka. Budak perempuan Abdullah bin Jud'an yang berada di atas Bukit Sofa menyaksikan peristiwa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Di saat bersamaan, Hamzah pulang ke Bukit Sofa hendak beristirahat dengan menenteng busur panah. Setelah beliau sampai, budak di Bukit Sofa bernama Jud'an tadi memberitahukan perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Mendengar informasi yang diutarakan oleh Abdullah bin Jud'an, ia bergegas pergi mencari Abu Jahal sehingga tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanas atas perbuatan Abu Jahal. Segalanya disiapkan untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal. Ia pergi ke masjid dan di situ bertemu dengan Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina, engkau berani mencaci maki keponakanku, padahal aku sudah memeluk agama Islam." Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukuli dengan gagang busur panah yang dibawanya sehingga Abu Jahal terluka dan babak belur. Melihat berlawanan Hamzah kepada Abu Jahal,
Sebagian orang-orang dari Bani Makhzum dari suku Abu Jahal terpancing emosi. Namun Abu Jahal mengakui kesalahannya. Ia juga merasa takut melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imarah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang amat jelek." Pada awal Islamnya Hamzah, sebagai pelampias rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya, namun kemudian Allah melambangkan dadanya dan Abu Imarah kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Urwatul Wusqa, sehingga masuk Islamnya Hamzah menjadi kebanggaan kaum muslimin. Jamaah Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah, setelah Abu Imarah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka sadar paman Rasulullah ini akan menjadi benteng pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka mengganggu. Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Pasti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada untuk orang yang berjuang di jalan yang benar. Namun pada masa perang Uhud, Sayyidina Hamzah syahid ketika itu. Beliau terbunuh oleh tombak Wahsy, seorang budak Jubair bin Mut'im yang diiming bebas dari budak apabila bisa membunuh Hamzah. Saat perang Uhud sudah mulai membaik, sahabat Safiyah datang kepada Rasulullah. Sahabat menyampaikan, "Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat ini ada kabar duka." Rasulullah pun menyaut, "Apa itu wahai Safiyah?" "Saat ini Sayyidina Hamzah telah gugur di medan pertempuran, dibunuh oleh Wahsy," jawabnya. Mendengar perkataan itu, Rasulullah SAW bersedih dengan raut muka yang pucat. Beliau pun bertanya, "Berada di mana pamanku?" kata Rasul. Tanpa memberi jawaban, sahabat Safiyah langsung membawa Rasul ke tempat Hamzah, terbaring dengan luka parah yang dialaminya sehingga beliau dinyatakan syahid. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Seandainya saja Safiyah tidak menemukan jasadnya, pasti dia akan meninggalkannya hingga Allah Ta'ala mengumpulkannya di perut binatang buas atau burung." Rasulullah SAW juga bersabda, "Penghulu para syuhada pada hari kiamat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib." Ketika Sayyidina Hamzah wafat, turunlah ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata wal ahya'a inda rabbihim yarzaqun." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, mereka diberi rizki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ayat ini turun berkenaan dengan wafatnya Hamzah radhiyallahu anhu. Sahabat As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kisah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah yang menjadi benteng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabat untuk menyiarkan kebenaran. Semoga kita bisa memetik hikmah dan ikhtibar dari keteguhan beliau, sang pembela Islam dan Rasulullah SAW. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.